Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jumpa lagi bersama saya Anton, masih dalam pembahasan soal SKD CPNS. Dan di episode ini kita akan membahas soal TIU atau Tes Intelijensia Umum. Tapi bukan yang hitung-hitungan ya. Kali ini kita akan membahas analogi. Nah, pada tes analogi akan diberikan dua pasang kata yang memiliki hubungan dengan dua pasang kata lainnya. Jadi kita mencocok-cocokkanlah hubungan tersebut. Oke, bagaimana cara mengerjakannya, tips dan triknya? Oke, kita akan langsung bahas pada contoh soal yang pertama. Tapi sebelum kita mengerjakan soalnya, bagi yang belum subscribe, boleh subscribe dulu biar saya lebih semangat dalam membuat konten ini. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Ada kata Madura dan jagung yang beranalogi dengan kurang lebih seperti itu ya bunyi soalnya. Nah, tips untuk mengerjakannya, kita buat aja kalimat dari kedua kata tersebut. Nah, seperti kita tahu kalau makanan pokok orang-orang Madura itu adalah jagung. Jadi, kita langsung saja buat kalimat dari dua kata tersebut. Makanan pokok orang Madura adalah jagung. Kita langsung aja cek ke pilihan gandanya. Makanan pokok orang Gudeg adalah Jogja, bukan ya? Kalau yang B, makanan pokok orang Maluku adalah sagu. Nah, ini bisa diambil yang B. Kalau yang C, makanan kecak adalah Bali, juga bukan. Yang D, makanan kelapa adalah Sumatera, bukan. Yang E, makanan sawah adalah padi. Nah, itu juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Madura jagung sama dengan Maluku dan sagu. Nah, tips untuk mengerjakan cepat biar kita tidak memboroskan waktu. Kalau udah ketemu jawabannya yang B, udah gak usah di ini lagi yang C dan C, DE nya gak usah kita gak usah kita bahas lagi. Jadi langsung aja pilih jawaban yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Karena waktu dalam mengerjakan soal CPNS itu terbatas. Oke, lanjut ke nomor 2. Ada kata balon dan udara. Kira-kira kalau dibuat kalimat itu seperti apa ya? Ya kurang lebih seperti balon itu berisi udara ya. Balon isinya itu udara. Kalau yang A, semen itu isinya tembok, bukan ya? Yang B, minyak itu isinya wajan, ya kebalik. Kemudian yang C, bantal itu berisi kapuk. Nah, bisa jadi ya ini yang C. Kalau yang D, rumah itu berisi tanah. Enggak ya? Karena di rumah itu ada bata, ada pasir, ada semen. Di dalamnya perabotannya ada kursi, lemari, meja. Kalau yang E, mobil itu berisi mesin. Bisa jadi sih, tapi komponennya tidak hanya mesin ya. Ada di dalamnya ada kursi, kemudian ada bahan bakar juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Balon udara sama dengan bantal dan kapuk. Oke, paham ya sampai sini? Lanjut ke soal nomor 3. Nah, presiden negara. Kita bentuk kalimat dari kata ini ya. Presiden adalah kepala negara. Oke, kita langsung ke pilihan yang A. Warga adalah kepala wilayah, bukan ya? Kalau yang B, saudara adalah kepala sepupu, juga bukan. Yang C, adik adalah kepala kakak, juga bukan. Yang D, kampung adalah kepala desa, juga bukan. Kalau yang E, ayah adalah kepala keluarga. Nah, ini cocok dengan jawaban soal nomor 3. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang E. Presiden negara sama dengan ayah keluarga. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Ada dua kata, bank dan uang. Kita bikin kalimat seperti biasa. Bank tempat menyimpan uang. Oke, akan sama dengan yang A, kayu tempat menyimpan hutan, bukan ya? Kalau yang B, lumbung tempat menyimpan padi, ya bisa ya. Nah, ini kayaknya jawabannya yang B. Jadi bank, uang sama dengan lumbung dan padi. Jadi kalau kita udah ketemu jawabannya yang A atau B, udah gak usah yang ke bawahnya gak usah dibahas lagi karena akan memboroskan waktu. Itu kalau di ini ya, kalau di ujian yang sebenarnya. Kalau di pembahasan soal ini saya akan tetap membahas satu-satu ya. Oke. Yang soal nomor 5, ada sungai dan laut. Kita buat kalimat aja ya.
Sungai dan laut itu sungai bermuara ke laut. Oke, kita coba ya, sungai bermuara ke laut. Puncak bermuara ke matahari terbit. Bukan ya. Kita ganti deh, jangan muara. Kalau muara kan kayak khusus ke sungai aja ya. Ganti kata-katanya jadi sungai berhenti di laut, karena ujung sungai itu adalah laut. Muara itu sama dengan ujung sungai ya. Oke, sungai berhenti di laut. Kita coba yang A. Puncak berhenti di matahari, bukan ya. Kemudian yang B, pegunungan berhenti di ladang teh, juga bukan. Yang C, sayur berhenti di desa, juga bukan. Yang D, kereta berhenti di stasiun. Nah, ini jawaban yang tepat adalah yang D. Kalau yang E, hutan maksudnya nih. Hutan berhenti di pohon, bukan juga ya. Jadi jawaban yang paling tepat dari sungai, laut adalah kereta api dan stasiun. Gampang ya, sampai sini paham kan? Jadiin aja sebuah kalimat biar gampang dalam menjawabnya. Nah, ada rambut dan keriting, beranalogi dengan ini dibuat kalimat saya memiliki rambut yang keriting. Oke, kita masukkan ke pilihan ganda yang A. Saya memiliki ikal yang lurus, bukan ya. Atau saya memiliki tas dan buku. Tas yang buku, juga bukan. Yang C, saya memiliki mulut yang cerewet. Bisa ya? Bisa jadi ya. Oke, kita simpan dulu. Kalau yang D, saya mempunyai air mata yang tisu, bukan ya. Kalau yang E, saya mempunyai hidung yang mancung. Nah, ini jawabannya ada antara C dan E. Mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang E. Karena ini merupakan bentuk ya. Misalnya, saya mempunyai bentuk rambut yang keriting. Kalau yang E kan saya mempunyai bentuk hidung yang mancung. Itu cocok ya. Kalau di yang C ini saya mempunyai bentuk mulut yang cerewet. Ya, itu bukan ya. Kurang pas. Jadi pilihan yang tepat untuk rambut dan keriting adalah hidung dan mancung. Oke, soal nomor 7. Ada kata disertasi dan doktor. Nah, disertasi itu apanya doktor ya? Disertasi itu seperti kalau kita mau dapatin gelar doktor, kita harus membuat disertasi. Seperti kalau sarjana itu dapatnya skripsi, atau kalau S2 itu kita buatnya tesis. Nah, jadi dibikin kalimatnya seperti disertasi adalah syarat untuk mendapatkan gelar doktor. Oke, coba ke pilihan jawab yang A. Buruh adalah syarat untuk mendapatkan upah. Bukan ya, buruh itu kan nama objek ya, nama orangnya. Kalau untuk mendapatkan upah ya harus kerja. Kemudian yang B, padat adalah syarat untuk mendapatkan kering, juga bukan. Yang C, kuat adalah syarat untuk mendapatkan kokoh. Kalau yang D, ya ini yang D yang tadi saya sampaikan di awal ternyata ya. Skripsi adalah syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Udah saya sampaikan di awal tadi. Gak lihat dulu pilihan jawabannya. Maaf ya. Oke, lanjut ke nomor 4. Ada dua kata yaitu hutan dan pohon. Oke, kita bikin kalimat. Di hutan terdapat banyak pohon. Oke, yang A. Di baju terdapat banyak kain. Enggak ya, kain paling 1-2 meter atau 2-3 meter. Kalau yang B, laut dan karang. Di laut terdapat banyak karang. Nah, ini bisa ya, kita bisa ambil. Kalau yang C, di akar terdapat banyak pohon. Bukan. Yang D, di sirip terdapat banyak ikan. Bukan. Yang E, di ikan terdapat banyak laut. Juga bukan. Jawaban yang paling tepat dari hutan dan pohon adalah laut dan karang. Oke, soal nomor 10. Ada dua kata, sekolah dan belajar. Mari kita bikin kalimat. Sekolah adalah tempat untuk belajar. Kita cocokkan ke yang A. Dapur adalah tempat untuk memasak. Nah, ini kayaknya jawaban yang paling cepat itu yang paling tepat itu yang A ya. Langsung aja kita pilih yang A. Kalau yang B, jalan adalah tempat untuk sepeda. Bisa jadi sih, tapi kurang spesifik ya. Yang C, menanam dan taman, juga kurang pas. Yang D, belanja pasar.
kurang pas juga. Yang E, buku perpustakaan juga kurang pas. Jadi yang pas adalah dapur dan memasak. Jadi sekolah dan belajar beranalogi dengan dapur dan memasak. Oke. Soal nomor 10. Ada Jayawijaya dan Indonesia. Ini udah ada jawaban yang ininya ya. Ada Jayawijaya dan Indonesia sama dengan titik-titik Nepal. Oke. Kita harus tahu nih, Jayawijaya adalah gunung tertinggi di Indonesia. Berarti jawabannya di sini adalah gunung tertinggi di Nepal itu apa? Nah, ini berarti kita harus tahu ya pengetahuan umum tentang gunung tertinggi. Tapi ini kan pengetahuan anak SD SMP ya tentang gunung tertinggi. Kita langsung saja ke soal yang ke pilihan jawabannya. Yang pertama Mekong. Mekong itu bukan nama gunung ya, tapi nama sungai terpanjang di Cina. Yang B itu Everest. Nah, ini jawabannya adalah Everest. Jadi Jayawijaya adalah gunung tertinggi di Indonesia atau puncak tertinggi di Indonesia, dan Everest adalah puncak tertinggi di Nepal. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau pilihan jawaban yang lainnya ada C, Sahara. Oh, itu bukan ya, itu nama gurun. Kemudian yang D, Amazon. Amazon juga bukan, itu Amazon itu nama sungai terpanjang di Amerika Selatan. Kemudian ada Gobi, yang untuk jawaban yang E itu juga bukan. Gobi juga nama gurun ya, gurun Gobi. Oke, itu saja yang saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar ya. Semoga kita semua lolos CPNS tahun 2021. Oke, saya Anton undur diri. Tetap semangat dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.